langit berbintang dan hamparan gurun yang luas, terletak harta karun intelektual yang telah mempengaruhi dunia selama berabad-abad. Selamat datang di perjalanan kami menjelajahi filsafat Avicennian, aliran filsafat yang dikembangkan oleh Ibnu Sina atau lebih dikenal sebagai Avicenna. Mari kita temukan bersama kontribusi besar yang telah ia berikan kepada dunia filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat Islam berkembang pesat pada zaman keemasan Islam, antara abad ke-8 hingga ke-14. Pada masa ini, para filsuf muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Al-Ghazali mengintegrasikan pemikiran Yunani dengan ajaran Islam. Salah satu tokoh yang paling menonjol adalah Ibnu Sina, yang lebih dikenal di barat sebagai Avicenna. Avicenna lahir pada tahun 980 di Bukhara, dan sejak usia muda ia menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia menulis banyak karya dalam bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Shifa atau The Book of Healing, sebuah ensiklopedia yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Filsafat Avicennian dikenal karena usahanya untuk menggabungkan ajaran Aristoteles dengan ajaran Neoplatonisme dan Islam. Berikut adalah beberapa prinsip utama dari filsafat Avicenna. Yang pertama, yaitu keberadaan dan esensi. Avicenna membedakan antara wujud atau eksistensi dan mahiyah atau esensi. Menurutnya, segala sesuatu yang ada memiliki esensi, tetapi eksistensi adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan sebagai penyebab pertama. Avicenna percaya bahwa Tuhan adalah penyebab pertama dari segala sesuatu. Dia adalah yang memberi keberadaan kepada esensi-esensi. Lalu yang terakhir ada teori pengetahuan. Avicenna berpendapat bahwa pengetahuan manusia diperoleh melalui proses intelektual yang melibatkan jiwa rasional. Dia juga menekankan pentingnya wahyu dan intuisi dalam memperoleh pengetahuan. Mengapa Avicenna menarik? Avicenna menarik karena pendekatannya yang holistik terhadap ilmu pengetahuan dan filsafat. Ia tidak hanya menulis tentang filsafat, tapi juga tentang kedokteran, astronomi, dan logika. Pandangan-pandangannya tentang hubungan antara akal dan wahyu, serta konsep keberadaan dan esensi telah memberikan kontribusi besar pada filsafat Islam dan Barat. Selain itu, karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mempengaruhi banyak pemikir di Eropa termasuk Thomas Aquinas. Pendekatan rasionalnya juga membantu menjembatani gap antara agama dan sains. Seperti semua aliran filsafat, filsafat Avicennian memiliki kelebihan dan kekurangan. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Kelebihannya antara lain adalah integrasi ilmu dan agama. Avicenna berhasil menggabungkan ilmu pengetahuan dengan ajaran agama, menciptakan kerangka kerja yang holistik dan komprehensif. Yang kedua, ada pengaruh yang luas. Karya-karyanya yang diterjemahkan dan dipelajari di Eropa, mempengaruhi perkembangan pemikiran Barat. Lalu yang ketiga, kedalaman metafisika. Analisis mendalamnya tentang keberadaan dan esensi telah menjadi landasan penting dalam metafisika. Lalu ada kekurangan. Yang pertama adalah kompleksitas dan abstraksi. Beberapa konsep dalam filsafat Avicennian dianggap terlalu abstrak dan kompleks, membuatnya sulit dipahami oleh pembaca awam. Yang kedua yaitu kritik dan teolog. Beberapa teolog muslim seperti Al-Ghazali mengkritik Avicenna karena dianggap terlalu rasional dan tidak cukup mengedepankan wahyu. Yang terakhir yaitu relevansi modern. Beberapa pandangan Avicenna mungkin dianggap kurang relevan dalam konteks filsafat dan sains modern tanpa reinterpretasi yang signifikan. Avicenna dengan kecerdasan dan karyanya yang luar biasa telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang. Filsafatnya tidak hanya mempengaruhi pemikiran di dunia Islam, tetapi juga di Barat. Mari kita lihat lebih dalam kontribusi-kontribusi penting yang telah ia berikan. Yang pertama, di dalam dunia medis dan sains.
Karyanya The Canon of Medicine menjadi rujukan utama di Eropa selama berabad-abad dan dianggap sebagai salah satu buku medis paling penting dalam sejarah. Lalu yang kedua, metafisika dan filsafat. Teori tentang keberadaan dan esensi serta argumentasinya tentang keberadaan Tuhan mempengaruhi banyak pemikir barat seperti Thomas Aquinas. Lalu yang terakhir, di dunia pendidikan. Karya-karyanya menjadi bagian penting dari kurikulum di banyak universitas di Timur Tengah dan Eropa. Namun, seperti banyak pemikir besar lainnya, Avicenna tidak luput dari kritik. Beberapa pandangannya mendapat tantangan keras dari kalangan teolog dan filsuf lainnya. Mari kita lihat beberapa kritik utama yang diarahkan kepadanya. Yang pertama dari Al-Ghazali. Ia mengkritik Avicenna dalam Tahafut al-Falasifah, menuduhnya mengabaikan pentingnya wahyu dan terlalu bergantung pada rasionalitas. Lalu yang kedua ada dari Ibnu Taimiyah, juga mengkritik Avicenna karena pemikirannya yang dianggap terlalu dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang dapat mengaburkan ajaran Islam yang murni. Filsafat Avicennian adalah cerminan dari usaha manusia untuk memahami hakikat dan kebenaran melalui logika, pengalaman empiris, dan intuisi. Filsafat ini memadukan pemikiran dengan pengetahuan yang mendalam dan luas. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.